Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah komputasi, pertemuan ke-8 ini saya akan bahas mengenai reaktor, yaitu reaktor transient, atau dengan katanya reaktor yang bekerja dalam keadaan unsteady state. Jadi kalau sebelumnya reaktornya itu kebanyakan bekerja dalam kondisi steady state atau tunak, kali ini saya akan mencoba membahas reaktor yang kerjanya itu dalam kondisi transient ini atau unsteady state. Oke, supaya lebih kebayang seperti apa sih reaktor transient itu, mari kita lihat dulu video singkat berikut ini mengenai Hot Gas Transient Reactor atau HGTR, di mana sumbernya dari Southwest Research Institute YouTube channel. Oke, jadi seperti apa sih reaktor transient itu? Contohnya adalah seperti ini. Mari kita tonton. Southwest Research Institute has developed a powerful, unique emissions research tool for diesel engine catalyst evaluation and calibration. The system is the first fully transient, full-sized, continuous reactor rig. The device allows engineers to evaluate a full-sized catalyst component independent of an actual engine and its operating constraints. HETR stands for Hot Gas Transient Reactor. It's a diesel-fired burner system that allows us to duplicate the exhaust gas composition from a medium-duty to a heavy-duty sized truck engine. Diesel engine catalyst systems are much more complex than their gasoline counterparts. Integrating and calibrating these systems is typically a two-step process. The first stage uses a small-core synthetic gas reactor bench before implementing full-sized part calibration with an engine. The need for this product arose from the rapid emergence of catalysts in the diesel world. The number of catalysts have increased dramatically over the last decade. When we look at the methodologies for evaluating the calibration and controls performance of catalysts, we see that there's a very large gap between small core synthetic gas reactor testing and full-size part on engine testing. The HETR provides us with a tool that we can now do reactor type testings on full-size parts as well as engine simulation on that same test stand. HGTR generates exhaust gas conditions allowing any combination of mass flow, temperature, NOx, hydrocarbons, water, and oxygen. The system allows transient control of all independent variables, allowing for operations that simulate any engine and any transient emission test cycle. Southwest Research Institute has developed the HETR to be very accessible to the test engineer. We have broken it down into 4 basic levels that can be purchased independently. Each level builds on the previous level, and each level represents an independent test stand that is useful in the work of catalyst development. At level 1, we simulate a cold flow bench. This allows us to do injection and mixing type studies. At level 2, we add a burner to the system. This enables flow and temperature control and allows us to do accelerated catalyst aging. At level 3, this is where we create the full-size gas reactor. We build on levels 1 and 2, and we add the ability to control multiple different exhaust gas variables. This is a truly unique test stand at this point. It's not available on the market. At level 4, we further add to the capability, and we enable it to do fully transient operation of the gas reactor. Because each level builds on the previous level, the test engineer has the option of selecting the levels and the capabilities that are appropriate for his laboratory. And as his needs change in the future, he also has the option of adding levels to his current system. At a full level 4 system, the HETR price is comparable to an engine test cell. However, we have 4 different test stands embodied in the one system. So this presents cost savings compared to purchasing each of those test stands individually. The system was designed to be modular so that in the future, as our capabilities expand, and we anticipate that the capabilities of the system will continue to expand through research, this allows us to develop new controls and new functions for the system, but it also allows us to offer those new capabilities to our existing clients as well as our current clients. The HGTR is the first fully transient, full-sized, continuous reactor-type system. Small-core gas reactor benches typically use bottled gas to simulate exhaust conditions.
In contrast, HGTR produces a continuous exhaust flow through combustion of fuels and compounds. This produces an exhaust gas composition that more closely duplicates the array of species emitted by a working engine. The independent control of exhaust variables allows a single test stand to be used where multiple test stands were needed in the past. The control also enables libraries of engines to be simulated, allowing for work to shift from one catalyst platform to another without requiring engine removal or installation and instrumentation. These features reduce the facility test cell requirements and can improve facility utilization. An additional significant point is that the HGTR can use engine model data as input, enabling catalyst work to begin on engines that have not yet been produced. The HGTR is a unique product that currently has no direct competition. Oke, kira-kira seperti itu mungkin bayangannya mengenai transient reaktor ya, walaupun ya mungkin reaktor yang unik sendiri karena belum ada yang sejenis dengan HGTR ini, tapi intinya seperti itu, di mana kita bisa mengkondisikan reaktor tersebut bekerja dalam keadaan unsteady state. Oke, itu intinya dari video tadi. Lalu, nah saya masuk ke materinya, reaktor transient. By definition, reaktor transient adalah reaktor yang dioperasikan pada suatu kondisi di mana pada titik yang spesifik variabelnya berubah terhadap waktu, time dependent. Ini biasanya variabel kita berubah secara sengaja. Jadi emang sengaja diubah supaya mencapai hasil yang lebih baik gitu. Tujuannya seperti itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dengan reaktor transient ini atau dengan keadaan unsteady state itu kita bisa mencapai fungsi objektif yang tidak mungkin dicapai oleh operasi tunak. Jadi kalau steady state itu fungsinya itu biasanya reaksinya itu stabil. Kalau unsteady state itu reaksinya dinamis gitu ya, dynamic dan bisa lebih baik dibandingkan reaktor pada operasi tunak, tapi bisa juga sebaliknya. Makanya tergantung dari kondisi yang kita gunakan pada reaktor transient ini. Nah, transient ini sinonimnya dengan unsteady state operation, di mana reaktor transient itu diusahakan atau dibuat disetting oleh kita tidak pernah mencapai kondisi tunak. Jadi emang sengaja dibuat kondisinya adalah unsteady terus gitu. Tujuannya apa? Ya ini, supaya dapat mencapai fungsi objektif yang tidak mungkin dicapai oleh operasi tunak gitu. Nah, utamanya berarti karena berubah-ubah berarti ada fluktuasi pada reaktor transient ini kan. Nah, ada juga reaksi atau reaktor yang tak tunak unsteady yang secara alami. Itu biasanya terjadi pada reaktor partaian atau reaktor batch. Itu secara alami, secara naturalnya, itu emang operasinya itu tak tunak, unsteady gitu. Tapi kalau misalnya kita di reaktor lain, kita mau ubah menjadi transient, itu bisa dikatakan tak tunaknya secara artifisial atau buatan, yaitu dengan cara mengganggu reaktor tunaknya sehingga yang asalnya tunak menjadi transient gitu. Jadi emang sengaja kita berikan disturbansi, gangguan. Jadi seperti ini. Reaktor yang mengalami fluktuasi itu kita berarti ada gangguan. Jadi kita berikan gangguan, disturbansi, dan sifat tak tunak itu akan berlangsung selama proses reaksi dalam reaktor. Jadi emang selama reaksi sengaja kita ganggu si reaktor itu supaya kondisinya tidak tunak lagi gitu. Operasi transient itu dilakukan dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan unjuk kerja reaktor. Ya ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan unjuk kerja reaktor. Nah, seperti apa sih reaktor transient ini dalam prakteknya? Makanya untuk berikutnya saya akan langsung mulai ke simulasinya. Jadi seperti biasa menggunakan program FlexPDA ya. Contohnya seperti ini. Kita ada sebuah reaktor transient ya, reaktor biasa sepanjang 5 cm, jadi kecil saja. Itu digunakan untuk mereaksikan senyawa A menjadi suatu produk atau B gitu ya. A menjadi B. Persamaan kinetiknya, hukum pangkat yaitu minus RA sama 0,5 kali CA. Standar saja. Nah, operasinya dalam reaktor dilakukan dengan konsentrasi umpan awalnya itu CA-nya adalah 1 mol per meter kubik. Lajunya 1,5 cm per second. Ini kondisi tunak kalau stabil ya, kalau tidak ada perubahan dengan konsentrasi umpan atau lajunya. Nah, di sini kita lakukan simulasi dengan dan amati konversi A-nya dengan ini setting seperti ini dalam laju umpannya yang CA ini kita ubah-ubah pada laju alir rendah apa namanya?
LAR, laju alir rendah 1 cm per second, dan laju alir tinggi LAT-nya 2 cm per second. Konsentrasi umpan tetap. Jadi yang diubah di sini hanyalah laju umpannya saja dulu. Dengan switching time atau waktu perubahannya 10S. Itu saja dulu yang simpel dulu ya. Nah, seperti apa reaksinya? Pertama, ya kita masukkan dulu ke dalam FlexPDA ini. Jadi title-nya Transient Reactor, variabelnya jelas kita fokus ke CA ya. N-grid-nya 50, R-lim-nya 0,01 biasa. Nah, kita masukkan ke data kolomnya dulu, di mana panjangnya 0,05 meter atau 5 cm tadi, diameternya LR bagi 50, lajunya, nah ini kan yang tadi masukkan 0,015 meter per second. Dengan CAin-nya, laju umpannya atau konsentrasi umpannya itu adalah 1 mol per meter kubik. Switching time-nya 10 detik. Di mana itu untuk reaksi, switching time-nya kita menggunakan, persamaan V2 sama sin Pi dikalikan T dibagi ST, di mana V-nya adalah kalau V2-nya lebih besar dari sama dengan 0 maka 1, kalau tidak maka -1 gitu V kecilnya. Nah, ini adalah, eee, parameter kalau misalnya kita mengubah-ubah laju umpan dan kalau misalnya kita juga mengubah konsentrasi umpannya. Nah, reaksinya kita masukkan persamaan tadi, Ra dengan 0,5 kali Ca, waktu operasinya dari 0 sampai 100, Xa-nya 1 minus Ca per Cain. Lalu, equation-nya masukkan PDE-nya adalah Ca sama dengan dCA dt atau dCCA ditambah US dikalikan dxCA, dCA dx sama dengan minus Ra. Oke, persamaan diferensial standar untuk laju reaksi. Nah, lalu sisanya adalah untuk plotting-nya gitu. Nah, seperti apa sih reaksinya? Supaya mempersingkat waktu, saya langsung run saja ya. Ini pertama, saya coba run dalam kondisi steady, yaitu tidak ada perubahan US dan CAin. Ini saya matikan dulu semuanya, Mas, dalam hijau semuanya ya, berarti tidak nyala programnya. Yang nyala adalah US 0,015 dan CAin 1. Nah, seperti apa kalau misalnya kondisinya steady? Mari kita cek. Running. Nah, bisa lihat sudah mulai bereaksi, CA-nya mulai berubah menjadi CB ya atau menjadi produk. XA-nya sudah mulai stabil di sekitar 80%, CA-nya konstan nah udah selesai, cepat juga ya. Jadi di sini bisa kita lihat XA-nya atau konversinya sekitar di 0,8 atau sekitar 80%-an ya. Di kondisi CA-nya stabil di 1. Sehingga B-nya tetap stabil juga di sekitar 0,2-an kurang sekian ya. XA-nya tidak ada fluktuasi atau stabil di 0,8 karena ini masih steady. US-nya stabil juga di 1,5. Oke, jadi kalau dengan kondisi steady, XA-nya itu sekitar 80%-an. Ya, dengan kondisi XA-nya yang stabil juga. Bagaimana kalau kita ubah seperti dalam tadi di simulasi soalnya, ubah laju umpannya. Kita coba ya, US-nya kita matikan dan laju umpannya kita nyalakan yang ini berubah. Di mana US-nya kalau V-nya lebih kecil dari sama dengan 0, maka kecepatannya menjadi 0,01. Kalau untuk yang lain menjadi 0,02. Ini adalah laju yang rendahnya, ini laju yang tingginya. Oke, kita coba. Bagaimana pengaruhnya apabila kita ubah terus laju umpannya dalam switching time-nya 10 detik. Oke, let's run this. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, mulai ada fluktuasi di sini. Sebentar. Nah, ini dia. XA-nya naik turun, di mana CA-nya kan stabil, tapi B-nya naik turun seperti ini. Kenapa? Karena US-nya kita ubah-ubah, kita berikan distribusi supaya dia berubah dari 1 ke 2, 1 ke 2. Ini yang warna kuning ya. 1 ke 2, 1 ke 2 berubah-ubah terus dari 0 sampai 100 dalam jeda per tiap 10 detik gitu. Otomatis XA-nya dia akan fluktuatif naik terus. Turun, naik, turun, naik. Yang kita incar adalah pada saat dia naik ke sini. Jadi di atas kalau tadi kan XA-nya sekitar 80% atau 0,8, setelah kita ubah-ubah US-nya atau laju alirnya ternyata naik menjadi sekitar 90%-an. Itu kira-kira yang kita incar dari perubahan reaktor transient ini. Jadi dengan mengubah kondisinya yaitu US-nya kita ubah naik turun menjadi unsteady, XA-nya otomatis naik turun juga menjadi 90, 70, 90, 70. Tapi yang kita incar adalah pada saat di 90-nya, jangan sampai pada saat di posisi rendahnya gitu. Oke. Nah, sebagai bonus mungkin saya coba lagi, kalau misalnya
CAin yang diubah gimana, Pak? Coba ya, jadi misalnya US-nya kita samakan, CAin-nya kita coba ubah-ubah. US-nya kita matikan yang ubahnya, nah CAin-nya kita ubah gitu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi CAin ini kita, ubah-ubah seperti ini, if V lebih kecil dari sama dengan 0, maka yang bawahnya 0,75, yang atasnya 1,25. Kalau yang stabil itu di 1 kan. Kalau diubah jadi 0,75 dan sampai dan 1,25 dalam switching time 10 second, maka hasilnya akan seperti berikut. Let's run. Oke, bisa dilihat CA-nya mulai turun, nah XA-nya mulai stabil. Nah, ini sini, CA-nya dia akan turun, lalu naik lagi, turun lagi. Jadi yang kita ubah-ubah adalah CA-nya. Akibatnya apa? XA-nya bisa dilihat berubah-ubah juga gitu di sini. Naik turun sampai sebentar, masih jalan terus. Ya ini masih naik turun ya CA-nya di sini. Sama XA juga masih naik turun fluktuatif. US-nya kita set sama gitu. Jadi yang diubah CA-nya di sini. Hasilnya adalah ini agak lama ya. Ya, sengaja saya S-nya switching time-nya itu 10 supaya nggak terlalu lama nah ini udah selesai. Nah, ternyata dalam kondisi kita CA-nya diubah-ubah dari 1,2 ke 0,75 seperti ini, hasilnya produknya juga naik turun juga. Nah, apakah lebih baik dibandingkan yang steady state? Kita cek di XA-nya. Ternyata dia naik turunnya masih akhirnya di tetap 0,8-an juga. Atau yang kata lain XA-nya nggak jauh beda dengan yang steady state. Jadi kalau misalnya mau mengubah parameter dengan menjadi unsteady state, ternyata lebih bagus mengubahnya itu kita fokus di US-nya atau laju alirnya, bukan di laju umpannya. Karena ternyata dengan mengubah laju umpan, tidak memberikan efek yang signifikan atau bahkan mungkin hampir sama-sama aja, masih di sekitar 80%-an gitu kan. Itu kira-kira fungsi atau, peranan, FlexPDA dalam reaktor transient ini. Jadi kita bisa mensimulasikan suatu reaksi dalam reaktor, kalau misalnya kita ubah jadi unsteady, paling bagus itu setting yang mana gitu, sebelum kita mulai reaksi sebenarnya. Kalau yang tadi di video kan sudah langsung reaksi. Tapi kalau ini kita simulasikan dulu, mana sih yang memberikan hasil paling bagus, baru setelah kita dapatkan itu kita simulasikan. Kira-kira seperti itu. Makanya fungsi untuk simulasi ini adalah kita bisa memperkirakan hasilnya dulu sebelum kita mulai melakukan reaksi yang sesungguhnya gitu. Dengan kata lain otomatis kita tidak perlu buang-buang bahan, kita tidak perlu try and error, cukup try and error-nya adalah disimulasikan dulu dengan melakukan simulasi di FlexPDA ini. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan ya, mengenai reaktor transient. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.